Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Syadil Arif, NIM 70200 119 109. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang keseimbangan asam, basa, dan cairan elektrolit. Yang pertama, bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh? Input penyimpanan internal dalam tubuh terjadi umumnya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, rasa, dan penciuman. Sedangkan output penyimpanan internal dalam tubuh terjadi atau dilakukan melalui efektor yang digerakkan oleh kendali motorik seperti anggota badan, jari-jari, mata, kepala, dan sistem vokal. Keseimbangan cairan adalah proses yang dinamis antara fluid intake dengan absorpsi, fluid didistribusi, dan fluid output. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, maka intake atau output dari inputnya harus sama. Intake dan inputnya bisa berasal dari makanan, minuman, metabolik, sedangkan outputnya itu berasal dari tubuh yang mengeluarkan keringat, insensible, water loss, urin, dan gastrointestinal melalui feses. Fluid intake atau input didapatkan secara oral. Memakan makanan yang mengandung air juga termasuk input. Rata-rata intake orang dewasa adalah 2.300 ml dan bervariasi jumlahnya tergantung dari kebiasaan olahraga dan lingkungan. Sedangkan fluid output adalah proses pengeluaran cairan normal melalui kulit, gastrointestinal, ginjal, dan paru-paru. Dan ginjallah yang menjadi regulator utama urin karena output terdapat hormon yang mempengaruhi produksi lain. Yang kedua adalah kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang. Keseimbangan cairan dan elektrolit terjadi pada saat diperankan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf mendapat informasi adanya perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit melalui baroreseptor di arcus aorta dan sinus caroticus, osmoreseptor di hipotalamus, dan polumereseptor atau reseptor regang di atrium. Sedangkan dalam sistem endokrin, hormon-hormon yang berperan saat tubuh mengalami kekurangan cairan adalah angiotensin II, aldosteron, dan vasopressin atau ADH dengan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air. Sementara jika terjadi peningkatan volume cairan tubuh, maka hormon atripeptin ANP akan meningkatkan ekskresi volume natrium dan air. Cairan berada dalam dua kompartemen utama, yaitu di dalam sel, cairan intrasel atau CIS, yang pada orang dewasa sekitar 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh. Dan cairan di luar sel atau cairan ekstrasel atau CES sekitar 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk di dalamnya cairan intravaskuler atau plasma sekitar 4-5% dari berat badan, dan cairan interstitial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe sekitar 15% dari berat badan. Dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dan elektrolit antara komponen, dan bila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu kompartemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. Yang ketiga, bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume, persentase pada cairan tubuh, dan berapa berat badan tiap pembagian. Pembagian jenis cairan tubuh terbagi dua, yaitu berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler atau CIS, cairan di dalam sel 60% air tubuh, 60% cairan tubuh, dan pada orang dewasa kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah cairan intraseluler atau 25 liter pada rata-rata pria dewasa dengan BB 70 kg. Yang kedua, cairan ekstraseluler atau CES, yaitu cairan di luar sel 40% air pada orang dewasa kira-kira 1/3 dari volume total atau sebanding dengan 15 liter pada rata-rata pria dewasa dengan BB 70 kg. Yang kedua ada cairan CES dibagi menjadi 3. Yang pertama cairan
interstisial atau CIT, cairan di sekitar sel 20% cairan ekstraseluler, pada orang dewasa sekitar 8 liter. Yang kedua, cairan intravaskuler, cairan dalam pembuluh darah 80% cairan ekstraseluler, pada orang dewasa 5-6 liter atau 8% dari berat badan. Yang ketiga, cairan transseluler atau CTS, cairan yang terkandung di dalam rongga khusus dari tubuh, jumlah kecil dan sering diabaikan. Yang keempat adalah faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan. Ada dua faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang pertama, volume HCF harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah. Menjaga keseimbangan garam adalah sangat penting dalam regulasi volume HCF jangka panjang. Yang kedua, osmolaritas HCF harus diatur secara ketat untuk mencegah pembengkakan atau penyusutan sel. Menjaga keseimbangan air adalah sangat penting dalam mengatur osmolaritas HCF. Faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan lainnya yaitu umur, iklim, diet, dan stres. Yang kelima adalah kapan pH dalam darah dikatakan seimbang. pH dalam darah dikatakan seimbang jika pH darah berada pada kadar 7,3 sampai 7,4 atau 7,45. Yang keenam, bagaimana ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan kematian atau meninggal. Di mana gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis, sedangkan darah dengan nilai pH lebih dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Apabila jika mengalami keadaan terlalu basa sampai mencapai 8, maka itu dapat menyebabkan kematian. Jika di atas 7,4, itu alkolisis sementara. Jika mencapai basa 8 akan menyebabkan kematian. Dan jika 7,5 sampai 6,8 asidosis, maka akan menyebabkan kematian pula. Jadi, ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh tergantung pada tingkat asam basanya. Yang ketujuh, kapan dikatakan asidosis dan alkolisis? Berkaitan dengan ekskresi hidrogen HCO3 dan pH urin. Dikatakan asidosis ketika akumulasi asam atau kehilangan basa sehingga menyebabkan pH pada serum darah menurun menjadi 7,35. Sementara dikatakan alkolisis ketika muncul akibat akumulasi alkali atau kehilangan asam sehingga pH pada serum darah naik menjadi 7,45. Ada 4 macam kategori keseimbangan asam dan basa, yaitu asidosis respiratori disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 meningkat dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. Yang kedua, alkalosis respiratori disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga ion H juga menurun. Yang ketiga, asidosis metabolik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia. Akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H bebas meningkat. Yang keempat, ada alkolisis metabolik. Terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma darah. Alkolisis metabolik, terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya, konsentrasi bikarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat-obat alkalis. 8. Perbedaan asidosis dan alkalosis.
alkalosis respiratori dan metabolik jika dilihat gambar neraca keseimbangannya pada slide ke-36. Asidosis respiratorik terjadi karena alveolar hipoventilasi. Paru terlalu banyak mengekskresi asam karbonat, CO2 dan H2O. Kondisi alkalosis respiratorik sangat singkat sehingga ginjal tidak mempunyai waktu untuk mengkompensasinya. Dan ketika pH meningkat di dalam darah, CSF dan ICF secara akut, excitability membran juga akan meningkat sehingga menyebabkan simptom neurologi seperti kebingungan dan lainnya. Jika pH meningkat cukup tajam, maka akan terjadi depresi sistem saraf pusat. Pada asidosis metabolik, hal ini terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa, sehingga ginjal tidak mampu mengekskresi cukup asam metabolik yang berakumulasi dalam darah atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi komereseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dari hiperventilasi ini terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran, sedangkan neraca itu sendiri terjadi pada peningkatan PCO2 dan menghasilkan peningkatan keasaman di dalam darah dan menurunkan pH dalam tubuh. Pada respiratory alkalosis, di mana kebalikannya jadi paru-paru itu terlalu banyak mengekskresi CO2 sehingga CO2 di dalam tubuh sedikit yang tadinya 1 berkurang setengahnya menjadi 0,5. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah CO2 menjadi sedikit dan terjadi ketidakseimbangan menghasilkan 7,7 pH terlalu basa. Alkolisis jadinya, maka untuk menyeimbangkannya dengan mengurangi bikarbonat di ginjal untuk mengkompensasi untuk mengurangi bikarbonat atau mengeluarkan bikarbonat lebih banyak, yaitu mengeluarkan setengahnya sehingga bikarbonat itu sisa 10 dengan itu 0,5 dengan 10 jadi 1/20 juga sehingga tercapai pH normal yaitu 7,4. Jika respiratori itu yang bermain adalah CO2, apabila dia kekurangan atau dia kelebihan, maka yang metabolik adalah sebaliknya, bikarbonatnya yang mengalami permasalahan. Misalnya di asidosis metabolik bikarbonat berkurang menjadi 10, di mana dalam hal ini kemampuan ginjal yang tidak mampu mengekskresi atau bahkan sebaliknya mengekskresi terlalu banyak bikarbonat, baik untuk asidosis metabolik maupun alkalosis metabolik, sehingga yang terjadi adalah kita harus menyeimbangkan di mana dalam hal ini yang mengkompensasi adalah paru-paru karena dalam hal ini ginjal yang mengalami masalah seperti muntah atau diare yang sangat besar. Kemudian bikarbonat ini mengalami masalah kekurangan atau kelebihan. Maka dalam hal ini paru-paru mengkompensasi untuk menambahkan bikarbonat. Dan CO2 di dalam tubuh sehingga perbandingannya tetap 1:20. Misalnya kalau dia acidosis, metabolik karbon dioksidanya dikurangi dan bikarbonatnya ditambah sehingga pH-nya menjadi normal. Untuk metabolik alkalosis, di mana ginjal dalam hal ini tidak mampu mengekskresikan bikarbonat sehingga terjadi penumpukan atau sebaliknya mengekskresi terlalu banyak sehingga terjadi penumpukan yang tadinya 20 menjadi 40, maka yang terjadi adalah paru-paru berusaha mengkompensasi menambah jumlah CO2 melalui proses hiperventilasi dan juga mengurangi bikarbonat sehingga pH menjadi normal. 9. Dalil Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lainnya. Yang pertama dalam Quran surah Al-Furqan ayat 54. Yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Dari ayat tersebut telah menyeratkan bahwa komponen utama manusia adalah air yang diketahui setelah 1400 tahun kemudian setelah ditemukan alat BIA tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah air yang berjalan, air yang beraktivitas karena 70% tubuh manusia adalah air.
Yang kedua, dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Dan yang ketiga, dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 48, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air sebagai pembersih. 10. Dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, cairan tubuh, dan lain-lain yang termasuk kategori asam, basa, dan normal adalah: yang pertama, makanan dan minuman yang ber-pH asam, seperti produk susu, seperti keju dan mentega. Berbagai makanan olahan daging, segar maupun daging olahan, seperti daging komet, soda, dan berbagai minuman manis, makanan yang tinggi protein, dan beberapa jenis suplemen, beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. Yang kedua, makanan dan minuman yang ber-pH basa. Sederet makanan bersifat basa meliputi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, legume, jus buah tanpa gula, kismis, anggur hitam, dan banyak lagi. Yang ketiga, ada normal atau netral. Contoh, bahan pangan bersifat netral adalah minyak zaitun, krim, mentega, susu, pati, serta gula. 11. Kaitkan materi ini dengan materi lain yang kamu ketahui atau jumpai. Materi yang berkaitan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit adalah materi mengenai keseimbangan asam basa, seperti pada organ tubuh dalam, yaitu ginjal. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam, dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur kekeluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Ginjal juga turut berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengatur keluaran ion hidrogen dan ion bikarbonat dalam urin sesuai kebutuhan. Selain ginjal, yang turut berperan dalam keseimbangan asam basa adalah paru-paru, dengan mengekskresikan ion hidrogen dan CO2, dan sistem dapar atau buffer kimia dalam cairan tubuh.